Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Visual Channel dalam acara Evistem Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pada bulan ini, bulan November, saya sudah meninggalkan 5 dari 5 pengajaran. Bapak Ibu, Anda bisa mendengarkan ini berulang-ulang, Anda bisa mencatat atau bisa mengerti banyak hal, Anda bisa lakukan apa yang terbaik bagi yang Anda bisa lakukan. Nah, Bapak Ibu, dalam 5 topik hari ini kita mempelajari mengenai topik-topik terkait dengan domba Paskah, bagaimana Tuhan mengatakan keselamatan adalah bagian Anda dan saya, dan bagian keselamatan itu dibentuk. Semuanya ada lengkap dalam 5 hal ini. Anugerah Tuhan limpah Anda terima, dan biarlah Bapak Ibu, kehausan kita untuk percaya firman dan mempelajari firman akan terpuaskan sementara. Nah, sementara Bapak Ibu, karena yang penuh nanti ada di sorga. Bapak Ibu, terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan taburan, bagi Anda sudah berdoa dan membantu kami dalam doa, daya, dan dana. Saya mengerti bahwa semua ini adalah kemurahan Tuhan dan saya kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah Anda berlimpah-limpah. Hari-hari ini memang ada banyak masalah yang terjadi, tapi Bapak Ibu Anda harus kuat. Anda harus kuat. Anda percaya bahwa Tuhan membawa Anda begitu luar biasa. Dan biarlah semua masalah dalam hidup Anda, masalah emosi, masalah keluarga, masalah kesehatan dan keuangan, apapun masalah hidup Anda, Tuhan akan membereskannya bagi Anda. Sehingga engkau bisa maju untuk Tuhan dan lari dalam kurun waktu 10 tahun ini. 10 tahun lagi Bapak Ibu, Anda akan berlari dengan fokus yang kuat, membawa banyak orang kepada Tuhan. Apa dalam 10 tahun ini Tuhan bisa datang? Tuhan bisa datang kapan saja. Saya tidak bicara Tuhan datang. Karena Tuhan bisa datang kira-kira hari ini, besok, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kapan saja. Tapi dalam 10 tahun ini, marilah Bapak Ibu kita berfokus atau tugas Tuhan untuk mengerjakan bagi Dia sebuah perkara yang besar, membawa orang secara otentik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja saya bisa berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah Tuhan limpah Anda terima. Hari ini biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Visual Channel dalam acara Evistem Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Hari ini kita membahas mengenai Abraham. Abraham adalah seorang dari Ur Kasdim yang Tuhan pimpin untuk keluar dari tanahnya. Dan Tuhan memberikan Abraham sebuah misteri dari peta zaman. Bapak Ibu, kita membaca sebentar dalam Kejadian 12 ayat pertama sampai ketiga. Kejadian 12 ayat pertama sampai ketiga, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram." Masih Abram, Bapak Ibu, belum Abraham, Abram. "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Tanah Kanaan, Bapak Ibu ya. "Aku akan membuat engkau menjadi pertama bangsa yang besar, memberkati engkau yang kedua, ketiga, serta membuat namamu masyhur. Yang keempat, engkau akan jadi berkat. Yang kelima, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Yang keenam, akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan ketujuh terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan memperoleh berkat." Bapak Ibu, ini adalah merupakan sebuah map, sebuah peta yang berisi sebuah berkat dan kutuk. Bapak Ibu, adalah luar biasa sekali. Tuhan memberkati Abram dengan 7 hal yang dimengerti sebagai sebuah misteri. Kita mengerti bangsa-bangsa besar, kira-kira ada 4.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu ya Bapak Ibu kira-kira, ada bangsa Mesir, bangsa Asyur, ada bangsa Persia, Media, ada bangsa Yunani, ada Romawi, ada bangsa-bangsa yang ada di tanah Israel, tanah Kanaan sekelilingnya. Ada Put, ada Libya di sana, ada Arabia, ada Syria, banyak bangsa-bangsa. Tetapi firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Firman Tuhan ini berlaku dari sejak dikatakannya sampai hari ini. Ya, sampai hari ini Bapak Ibu. Di situ dikatakan, barang siapa mengutuk Abram akan dikutuk. Barang siapa memberkati Abram akan diberkati. Nah, kenaikan atau penurunan dari sebuah bangsa
itu tergantung bagaimana mereka memberkati Abram dan keturunannya, dan bagaimana mereka mengutuk Abram dan keturunannya. Itu bangsa akan naik dan turun terkait dengan peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu, Anda mungkin butuh bukti. Nah, saya akan berikan beberapa bukti. Kalau Anda melihat bangsa-bangsa yang seperti Mesir, seperti Asyur, bangsa Media, bangsa Persia, bangsa Yunani, bangsa-bangsa itu akan mengalami naik dan turun, tergantung bagaimana perbuatan mereka kepada Abram. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu mengerti bahwa bangsa Mesir waktu di Janjian Lama mengalami satu masa yang buruk. Mereka sudah habis sama sekali, Bapak Ibu. Yang tertinggal orang-orang di sekeliling itu kemudian masuk dan menjadi orang sampai sekarang yang disebut dengan nama Mesir. Tapi Mesir pernah mengalami kehancuran karena mereka memperbudak orang Israel. Orang Israel diperbudak oleh mereka dan mereka keluar dari Mesir, kitab Keluaran ya Bapak Ibu ya. Dan mereka pergi dikejar oleh orang Mesir dan terjadilah pada satu ketika di sebuah laut merah, di sebuah laut yang disebut Laut Kosong, mereka ditenggelamkan waktu laut terbuka. Kenapa? Karena mereka pernah memperbudak orang-orang Israel. Firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, kalau kita melihat Mesir sekarang jadi kekuatan nomor 2 di daerah semenanjung yang ada di Timur Tengah. Israel nomor 1, nomor 2 adalah Mesir. Kenapa Mesir jadi maju, Pak? Kenapa Mesir mengalami peningkatan dalam persenjataannya? Mereka jadi nomor 2 setelah Israel. Mereka jadi negara yang terkuat nomor 2 setelah Israel. Ya, karena Anwar Sadat pernah membuat perjanjian damai dengan Israel. Bapak Ibu, pada tahun 1980, Anwar Sadat membuat perjanjian dengan Israel. Memang kemudian Anwar Sadat harus mati, Bapak Ibu. Tetapi peristiwa itu membuat Mesir boleh mengenyam satu hal yang indah gara-gara mereka buat persahabatan dengan Israel. Kalau Anda melihat zaman sekarang, Bapak Ibu, dalam peperangan Israel dan Hamas 2023, Anda akan tahu bahwa sebetulnya bangsa-bangsa Arab yang sekutu-sekutu Arab juga tidak terlalu ingin untuk membela Palestina. Anda tahu, Mesir memutuskan untuk tidak menerima orang Palestina yang ada di Gaza yang ingin nyebrang ke Mesir. Mereka tidak mau terima, karena mereka mengatakan lebih baik orang Gaza menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka mengambil jarak, dan sepertinya mereka tidak mau terlibat. Peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang tercatat dalam Alkitab. Bapak Ibu, kalau Anda tanya lagi, ada peristiwa baru apa? Bapak Ibu, Anda mengerti soal Inggris. Inggris mengambil satu tindakan untuk menyelamatkan orang Israel. Mereka menyelamatkan orang Israel, mereka mengerti penderitaan orang Israel, mereka membuat orang Israel bisa mendapat tempat. Dan Inggris diberkati dan sungguh jajahannya menjadi banyak, menjadi bagus, dan bahasa Inggris Anda pakai sampai hari ini. Tetapi Inggris juga pernah mengalami satu masa yang buruk, karena Inggris meninggalkan Israel waktu peristiwa Holocaust. Bapak Ibu, dalam peristiwa itu Inggris jatuh. Karena hari itu Inggris tidak memberikan bantuan yang penuh terhadap kemelaratan, kesulitan yang diterima oleh orang Israel. Mana lagi Bapak Ibu, kalau Anda melihat dalam sebuah peran sejarah, Amerika menjadi satu negara yang sampai hari ini masih mendukung Israel. Mereka mendukung Israel dan apa yang terjadi? Amerika menjadi negara yang besar, negara yang kuat, dan kemudian mereka dolarnya dipakai sampai hari ini menjadi kuat. Bapak Ibu, kalau saya ditanya, mengapa sebuah negara bisa naik, bisa turun? Memang ada faktor-faktor yang banyak terkait dengan kenapa sebuah negara akan turun, karena mereka menolak Tuhan. Kenapa sebuah negara naik? Karena mereka menerima Tuhan. Tapi kalau kita melihat salah satu unsurnya adalah terjadi pada saat kita membela keturunan Abraham. Waktu kita membela
kita sedang menerima berkat ilahi. Berkat itu terus dikatakan dalam firman Tuhan, tidak dapat dihapuskan, dan berkat itu masih ada sampai hari ini. Misteri ini, misteri Kasdim, kalau saya bilang, misteri Kasdim. Karena Abraham dari Ur Kasdim, kemudian Abraham keluar ke Haran, dari Haran dia pergi Kanaan. Dan disitulah Abraham menerima tanah terjanji yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel sebetulnya merupakan anak cucu Abraham. Anda harus mengerti bahwa orang Israel diberkati dengan satu map, satu peta misteri seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan itu akan jadi seperti apa, Pak. Tapi hari ini, kemajuan dan kemunduran sebuah bangsa ditentukan oleh hatinya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan iya dan amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kita masih ingin berdoa untuk Israel. Berdoa supaya ada ketenangan di sana, ada kedamaian di sana. Ada kedamaian kah? Ada ketenangan kah? Sejahtera kah? Tidak. Tidak akan terjadi. Tetapi kita melakukannya karena sebuah perintah Tuhan. Ada beda, Bapak Ibu, Anda melakukan karena perintah Tuhan, karena Anda melakukan karena Anda melihat jawabannya. Intinya, jawabannya tidak akan pernah ada. Israel tidak akan pernah damai, Israel tidak akan pernah mengalami sejahtera. Kita akan melihat bencana terus terjadi di Israel, peperangan terjadi di Israel, dan terakhir nanti akan jatuh. Tetapi, firman Tuhan berkata, barang siapa memberkati Abraham akan diberkati. Barang siapa mengutuk Abraham akan dikutuk. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita memberkati Israel karena kita mengerti, engkau dan saya adalah penjaga Israel. Nah, Bapak Ibu, konsep sebuah peristiwa misteri dari Kasdim inilah yang dipegang oleh Abraham. Dalam waktu yang panjang, 4.000 tahun sebelum Masehi dipegang, dan sekarang kita sedang mengerjakan hal ini. Bapak Ibu, percayalah, firman Tuhan iya dan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan berkata dan pasti terjadi. Firman yang Tuhan pegang, Anda harus pegang. Karena Tuhan berkata, aku telah memberikan kepadamu dan itu akan terjadi sampai berapa lama pun. Firman Tuhan itu adalah merupakan ya dan amin. Sebuah anugerah yang besar Tuhan berikan pada hidup manusia. Kalau kita melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar, salah satunya terjadi karena itu. Nah, hari ini, kalau kita melihat Timur Tengah, bangsa-bangsa ada yang maju, ada yang mundur, ada yang naik, ada yang turun. Kita tahu bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan keturunannya, mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham dan keturunannya, oleh karena bangsa ini. Oleh karena perbuatan Tuhan yang luar biasa, engkau akan menerima berkat. Bangsa-bangsa berganti, bangsa-bangsa akan maju dan mundur, bangsa-bangsa akan terus kalau kita melihat karena perbuatan mereka kepada tanah perjanjian. Itulah sebabnya kenapa kita orang Kristen tetap akan berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah. Dia memegang perjanjiannya, sebagai perjanjian yang tidak pernah batal. Perjanjiannya adalah bagi Anda dan saya adalah masa depan. Perjanjian itulah yang dipegang oleh orang percaya, karena Tuhan begitu dahsyat. Bapak Ibu, kita harus percaya, kita pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup Anda dan hidup saya. Amin. Shalom.